I wanna hold you till I die, till your boy break down and cry. I wanna hold you till the spirit in me subside. Oke, dikit aja ya. Kenapa banyak orang musisi lahir dari Gili? Karena apa? Adalah Gili adalah tempat wisata yang terbaik yang ada di Lombok ya. Karena kita itu lain ya. Kenapa saya katakan lain? Kita nyanyi itu benar-benar nyanyi, bukan main-main gitu. Jadi orang itu suka sekali. Kalau bahasa Jakarta ya suka banget. tapi nggak boleh mengatakan kebangetan. Bahasa Kopang, tapi kena kebangetan. Banget birang atau putih. Tapi kata seperti itu kan kebangetan. Banget itu. Kita betul-betul nyanyi. Akhirnya orang-orang itu suka. Okay. Jadi sukanya pun itu suka dari hati gitu. Ya, sama ayo kita angkat budaya Lombok ini dalam sebuah lagu. Dan ini lagu Mandalika. Saya minta dukungan dari semua teman-teman, dari saudara-saudara, dari instansi-instansi pemerintah juga. Kita itu disupport ya. Supaya kita itu bisa maju dengan cepat, dan juga harapan saya masyarakat Lombok tetap merdeka. Merdeka. Ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat ada dua legend loh yang duduk di sini ya. Ada Mik Jul dan ada Bang Ajis. Ini kita akan berbicara mulai dari Mandalika. Bagaimana Mandalika ini menjadi trigger, menjadi pemicu agar dampaknya untuk pariwisata dan budaya kita di Nusa Tenggara Barat dan Lombok khususnya ini bisa terangkat. Legend ini akan bercerita banyak. Tapi kita tidak akan khusus berbicara Mandalika ya. Tapi kita akan kulik masa lalu beliau berdua ini. Para rakyat bro, apa kabar ini? Alhamdulillah. Salam rock and roll. Merdeka. Oke, sangat luar biasa. Di tangan-tangan beliau berdua inilah dulu awal musik di Gili ya, di Terawangan ini berkembang cukup bagus, cukup pesat. Nah, kita akan kulik-kulik juga. Oke, tapi sebelumnya kita akan mulai dari Mandalika. Ya. Bagaimana ceritanya? Mau impi apa? Nah, dapat mimpi apa ini sehingga kok bisa tercetus ide membuat sebuah lagu mengangkat legenda lokal kita, adanya Putri Mandalika berubah wujud menjadi Nyale. Ya. Ini menjadi sebuah karya musik. Dan tentunya ada apa motivasi utama ini ya? Ada Bang Aji sama Mik Jul. Kita mulai dari Bang Ajis dah. Oke. Ya gini, jadi kami di sini dengan Miyadi sebagai inisiator dari lagu Mandalika yang pertama. Kami ini adalah impian masyarakat Lombok dengan adanya MotoGP, ada Mandalika. Dan kami juga sangat berterima kasih bahwa ini pemerintah pusat sampai betul-betul memberikan perhatian yang spesifik untuk Lombok itu. Jadinya Lombok kita harus berterima kasih banyak atas pemerintah pusat yang telah memberikan Mandalika ada di NTB. Sehingga kami sebagai inisiator di sini ada Miyadi, ada Mami Jol, ada Desi Natalia, itu penyanyi kita yang sudah tersohor juga di Lombok ini. Kami punya inisiator ini. Ayo bagaimana cara mengangkat musisi lokal. Yang mana musisi lokal ini adalah legend. Dan beliau adalah Mami Jul ini legend dari tahun 90-an. Wow. Dan Desi Expector juga seorang legend yang pernah diakui dia membawa Lombok harum di Indonesian Expector 2016 sehingga ini. Ahmad Dhani pun grogi sampai ucap wow, dia bilang. Jadinya Desi Expector ini pernah juga dulu dia adik saya, dia juga penyanyi kita di Fortuna Cafe. Waktu itu tahun 2012 dan dari 2019 sampai 14 Desi pernah kita di Fortuna Cafe, dan semua orang dari luar negeri itu mengakui beliau itu punya suara yang betul-betul husky voice katanya. Jadinya Desi itu dibilang itu suaranya orang kulit hitam.
Jadinya beliau ini dulu kalau nyanyi di Fortuna Casino semua tamu grogi. Begitu dia dengar suara Desi, dia stuck langsung dia bilang, "Who's that? Who's the singers?" Di situ dah saya bilang, makanya Desi ini waktu itu sempat kami ada komposer dari California. California, beliau adalah temannya Mike Knopfler. Mike Knopfler itu penyanyi internasional dari Dire Straits, dan dia punya teman sekelas. Jadi ada komposer di California waktu itu tahun 2013. Tahun 2013 itu saya mau diminta sama beliau itu waktu itu, tapi Desi kendala di saat bahasa. Saat itu tahun 2013. Dan sementara saya penanggung jawab, saya sebagai abangnya, sebagai bosnya, sebagai orang tuanya juga. Jadinya waktu itu saya lagi sibuk dengan restoran, dan saya bilang sama orang California ini saya belum bisa karena adik ini juga saya harus jaga tanggung jawab saya sama Desi. Dapat amanah saat itu ya. Ya. Kedua, saya dengan Mami Jul, kenapa kami ambil Mami Jul juga di sini di lagu Mandalika ini? Karena beliau punya suara yang adalah, saya bilang di Lombok ini dia adalah master. Dia bilang kalau saya bilang kalau masalah suara, beliau ini dari zaman dari tahun 90 dia punya husky voice. Jadinya dia punya level-level suaranya. Beliau ini adalah kayak Rod Stewart, Bon Jovi, Bryan Adams itu dilalap semua. Jadinya kalau kita bilang dari Kopang, jadinya saya bilang Mami Jul ini kalau suara kita bilang nggak ada lawan sudah. Waktu itu tahun dari 2004 kami tahun 1996. Waktu itu saya di Swiss sama beliau, kita ngejam. Ada di Bahnhofstrasse namanya di Swiss. Kita setiap minggu weekend itu ada ngumpul dengan kawan-kawan Asia. Waktu itu saya ngejam beliau, ada juga kawan-kawan kita dari Pondok Senggigi dulu, almarhum Didi ya, gitaris kita dari Pondok Senggigi. Kita ngumpul dulu di Swiss itu, setiap minggu kita ngumpul dengan kawan-kawan Indonesia. Ya, punya komunitas ya. Kita komunitas, kita janji sama kawan-kawan. Nah, sempat kami adu beliau ini dulu ngejam dengan seluruh vokal dari seluruh dunia. Jadi di sana itu kami ngejam waktu zaman kami, zaman rock and roll waktu itu. Akhirnya Mijul ini saya adu dengan penyanyi dari Italia, dari Jerman, malah penyanyinya Serosa juga waktu itu, ada juga dari Amerika, dari Asia, dari India pun ada. Wah, India jadinya betul-betul kita ini mana penyanyi-penyanyi yang terkenal dari India yang baik-baik, ayo nih, kami ada ayam kami nih, orang Indonesia. Jadi saya bilang beliau ini saya adu, Pak. Karena beliau ini saya bilang saya udah tidak ada ragu lagi kalau beliau ini, saya bilang karena saya sendiri menilai dari semua tamu yang datang ke Senggigi ini, kalau dengar suara Mami Jul ini nggak bisa tidur. Saya mau tidak nggak bisa tidur. Ya saya mau nggak tidur ini. Dengar dulu ini. Jadinya Mami Jul ini dulu kalau dengar suara dia, kalau cewek bagaimanapun cewek itu udah langsung nggak bisa tidur. Dengar dia bilang Bismillah, gaya Romanya ada juga beliau itu dulu. Mijul, dia ada pernah ketinggalan. Gaya Romanya juga ada, walaupun dia lagu barat, Bang. Nah, itulah Mijul. Kayaknya dia mau dengar dulu nih. Boleh, silakan. Bagaimana Mijul sebelum menjawab pertanyaan ini. Nah, yang menjadi ciri khas Mijul lagu Roma. Serius mau lagu Roma? Iya, memang dulu sebelum dia turun ke Senggigi, beliau adalah dulu penyanyi Roma Irama. Jadinya di Kopang itu beliau adalah betul-betul Roma. Baik. Kalau lagu Roma itu untuk hobi saja, untuk dengar-dengar gitu doang. Tapi kalau yang lagu-lagu lain seperti Bryan dan Michael Bolton itu kan lain, Bon Jovi. Kayaknya Bryan Adams lah kita coba ya. Boleh. Oke, kita coba langsung Mijul sebelum kita ke sesi pertanyaan. Ya, coba rapnya silakan. Mungkin pilih saja. Lagu Rod Stewart ya. Bryan Adams. Rod Stewart. Oke. Rapnya aja kita coba karena ini lagi kurang sehat tapi oke. Kita coba dengarkan ya. I wanna hold you till I die, till your body break down and cry. I wanna hold you till the spirit in me subside. Oke, dikit aja. Kurang sehat nih. Enggak, kurang sehat aja kayak gini. Oke. Ini luar biasa. Seperti itu. Nih, kalau melihat
apa ya perjalanan panjang Mami berada di dunia musik ini, Mi. Pertanyaan dia masih menuju ke Mandalika nih. Untuk awal. Apa yang menyemangati Mami untuk apa ya bahwa kemampuan Mami ini harus dikeluarkan juga di Mandalika gitu untuk mengangkat Lombok, untuk mengangkat NTB agar dikenal dunia lebih luas lagi melalui musik. Ya, silakan Mi. Ya, karena saya terjun juga ikut di musik ini, kebetulan lirik musiknya bagus. Saya diajak untuk kolaborasi ya. Dengan yang awal itu saya coba tembang judulnya apa? Mandalika ya. Mandalika itu sendiri ada di situ. Makanya awal daripada lagu ini saya sendiri yang buka dengan satu tembang di situ. Itu motivasi saya dan alhamdulillah lagu ini mudah-mudahan sampai mendunia gitu kan. Amin. Ya. Amin. Amin. Asik. Ya, oke. Dalam membuat ikut berarti Mami membuat lagu ini ya, ikut mengaransemen, ikut ya bersama dengan tim. Oke, kalau sekarang kita ke masa lalu ini. Masa boleh lalu. Ya? Ini dua legend ini sangat luar biasa. Peran-peran beliau dalam membangun citra musik ini nggak perlu kita ragukan. Yang ke Abang Ajis dulu nih. Abang Ajis di Gili. Ya. Kita berbicara Gili ini. Kita tahu kondisinya saat ini. Ada bertubi-tubi. Sejak gempa, COVID lagi. Kemudian ternyata sembuhnya masih cukup lama. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana dulu sebetulnya musisi-musisi hebat itu kenapa kok bisa lahir dari sana gitu? Apa faktor yang kira-kira apa yang menjadi spesial di Gili? Sana silakan Mi. Kalau menurut saya ya Gili ini pertama adalah suatu tujuan wisata yang paling unik di dunia. Kenapa unik di dunia? Karena di sana istilahnya orang bilang tanpa ada ada mobil, ada motor disitulah betul-betul nature karena Gili isolated, terisolasi ya. Jadi itu yang bikin. Kenapa banyak orang musisi lahir dari Gili? Karena adalah Gili adalah tempat wisata yang terbaik yang ada di Lombok ya. Istilahnya wisatawan yang dari Bali pasti taunya Gili. Malah yang di Bali itu wisatawan dari Gili dia nggak tahu Lombok, yang dia tahu hanya Gili Tea. Jadinya Gili Tea. Sama dengan di Indonesia. Kalau kita bilang orang Indonesia tidak terkenal di luar negeri, tapi Bali yang terkenal. Nah, Lomboknya Gili Tea-nya yang terkenal. Sehingga banyak musisi lahir dari Gili itu karena banyak tempat orang bermain musik di Gili Trawangan di situ. Hanya disitulah anak-anak muda kita yang dari Lombok di situ dia punya bakat, dia bisa berbahasa, dia bisa kembangkan talentnya mereka. Di sana juga bisa mencari duit kan begitu kan? Karena musisi-musisi ini kan cari uang kan untuk keluarganya. Yang tempat yang paling bagus Gili Trawangan karena di situ banyak tempat yang membutuhkan musisi. Dan pembayaran musisi lebih bagus saya lihat di Gili Trawangan dari tempat-tempat yang lain. Jadi ekosistem ya. Bang ya, jadi ekosistem yang kira-kira membuat bahwa industri musik ini bisa tumbuh dengan baik di sana. Iya betul, ekosistem. Kita ke Mami ini. Mi, kalau melihat berapa lama di Gili? Saya kan bolak-balik Gili, Senggigi dulu kan. Senggigi, Gili bolak-balik terus dulu kan. Nah, setelah Ajis bikin restoran di sana, baru saya sama adik kita Desi ya bikin musik di situ ya. Dari pengalaman selama di Gili ada momen penting kayak kira-kira menjadi momentum untuk ternyata musik kita di Lombok ini dihargai oleh orang-orang luar. Sangat banget dihargai di situ karena kita itu lain ya. Kenapa saya katakan lain? Kita nyanyi itu benar-benar nyanyi, bukan main-main gitu. Jadi orang itu suka sekali. Kalau bahasa Jakarta ya suka banget. tapi nggak boleh mengatakan kebangetan. Bahasa Kopang, apa ya kenang kebangetan. Banget birang atau sapute. Tapi kata seperti itu kan kebangetan. Banget itu lah. Kita betul-betul nyanyi. Akhirnya orang-orang itu suka. Jadi sukanya pun itu suka dari hati nih. Karena apa ya? Mereka tiang lihat ada beberapa video yang menggambarkan bagaimana kehidupan di Gili itu.
apa tamu-tamu itu benar-benar enjoy, menikmati. Jadi kan itu tidak hanya oleh satu faktor, berarti multifaktor. Oke, kalau kita melihat ke depan ini, nah ini dijawab berdua nih. Kalau melihat ke depan, seberapa kemungkinan musisi-musisi kita ini tumbuh dengan baik dengan keadaan saat ini? Kita mulai dari Bang Ajis. Ya, alhamdulillah kalau saya lihat sekarang ini kan pariwisata sudah mulai kembali ya. Sejak Agustus tahun 2022. Sekarang saya lihat angka wisatawan yang ada di Lombok sangat luar biasa. Terutama di Gili Trawangan, Gili Air. Sekarang aja yang sekarang musim sepi ini, tamu udah di atas ribuan orang yang bolak-balik. Wah, sudah. Artinya pariwisata Lombok udah kembali. Dan kita lihat perekonomian Indonesia di dunia pariwisata dari Bali sampai Lombok ini luar biasa. Yang mana saat COVID itu pariwisata yang sangat menyakitkan buat kami di sini, kami orang-orang pariwisata, terutama saudara-saudara yang ada di Bali sangat terpukul. Banyak orang depresi, mati, stroke karena apa? Karena pariwisata dengan ada COVID. Tapi sejak terbukanya pariwisata dari tahun 2022 ada Agustus tahun lalu, alhamdulillah ekonomi terangkat. Terutama kawan-kawan pengusaha di Bali semua terangkat. Artinya di Bali ini kalau udah Bali terangkat, pasti Lombok juga terangkat karena menjadi second destinasi daripada wisatawan dari mancanegara untuk Indonesia. Tapi dengan lagu ini kan tujuannya bukan menjadi second. Oh, jadinya gini, kalau dengan kami ada tujuan kami ada membawa lagu ini, membuat lagu dari Mandalika adalah ini menonjolkan budaya. Budaya Lombok yang harus kita angkat di dunia internasional dan ini adalah momen yang tepat. Yang mana di sini ada MotoGP Mandalika udah menggaung dari berapa ratus negara, hampir 260 negara. Nah, kalau kita angkat lagu ini dan kita angkat kearifan musisi-musisi lokal, ini adalah suatu wadah yang harus disupport sama pemerintah. Dan ini adalah kita bilang super wow istilahnya ini. Jadinya ini adalah bagaimana kami dengan tim, ada Pak Yadi, ada Mami Jul, dengan Edesi, dengan Zainal, kita di sini. Ayo kita sama-sama. Artinya ada ini suatu momen ya, momen yang tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Karena apa? Ini dan Mandalika ini nanti ke depan, artinya 20 tahun ke depan Indonesia ini akan terus menggaung dengan lagu ini. Karena ini adalah hasil lagu dari anak-anak Lombok. Gitu kan, dari tim kami di sini. Makanya di sini kami sebagai inisiator, ayo kita menggaung, bikin lagu-lagu ini supaya dikenal di dunia internasional. Yang harus kita pertahankan karena budaya ini adalah budaya yang sangat terkenal yang ada di Lombok, terutama masalah nyale ini. Sejarah nyale ini kan dari ada Mandalika. Sementara ada Putri Nyale ini yang ada kita bilang Takap Nyale, event yang setiap tahun diadakan. Dan ini juga dikenal di dunia. Disinilah harus kita padukan dengan lagu-lagu kita nanti. Itu maksud saya. Ini coba wadah promosi pariwisata juga. Ya, kita harap impact-nya nanti ini akan ke masyarakat. Ya, dari seluruh lapisan masyarakat. Kita ke Mijul. Nih, kalau melihat pengalaman Mami yang cukup panjang di Gili, apa harapannya Mami ke depan dengan kondisi dengan lagu Mandalika kolaborasi yang sangat luar biasa, apik antar teman-teman yang untuk mengangkat Mandalika ini. Harapannya Mami sendiri apa di lagu? Harapan saya mudah-mudahan lagu ini ke depan bergema terus sampai kapanpun juga. Dan mudah-mudahan lagi nanti kita akan bikin yang lagu lain lagi untuk kita announcement lagi, lagu-lagu baru seperti itu. Dan banyak seperti saya lihat di kampung-kampung juga sekarang untuk masalah musik, banyak anak-anak yang lagi belajar masalah musik. Jadinya musik ini bahasa Inggrisnya never die ya. Marah ini bahasa Kopang, dek mati. Oke gitu ya. Luar biasa Mi. Ya. Apa lama-lama saya mau ngangkat podcast, kita ajak dia bercerita nanti. Banyak seperti cerita di Kopang yang bisa lalu. Oke. Sekarang Bang Ajis. Closing statement-nya. Nih, silakan Bang untuk mengajak. Nah, ini ke kamera ini ngajak warga digital kita ke kamera ini, Bang. Ngajak warga digital kita, warga NTB khususnya bagaimana mendukung, mensupport talent-talent lokal kita
yang untuk mengangkat potensinya deh. Oke. Oke, silakan. Oke, halo untuk saudara-saudara yang ada di Lombok, di NTB, musisi-musisi yang ada di sekitarnya. Kami mohon bagaimana caranya sama-sama ayo kita angkat budaya Lombok ini dalam sebuah lagu. Dan ini lagu Mandalika. Saya minta dukungan dari semua teman-teman, dari saudara-saudara, dari instansi-instansi pemerintah juga. Kami ingin dukungan dari pemerintah. Kenapa? Karena di sini adalah Mandalika, kita bicara Mandalika, di sini adalah budaya yang kita angkat dan ini akan membawa juga ke dunia internasional nantinya. Dengan lagu Mandalika ini juga membackup kita punya MotoGP nanti ke depan. Mudah-mudahan untuk MotoGP ke depan juga tim-tim kami dari lagu yang bikin lagu Mandalika juga akan mensupport, akan ini sama orang pemerintah. Itu aja harapan kami. Terima kasih. Ya, Mi, silakan. Sama dengan Ajis, harapan saya ke depan kita itu disupport ya, supaya kita itu bisa maju dengan cepat dan juga harapan saya masyarakat Lombok tetap merdeka. Merdeka. Siap. Luar biasa. Saya semoga nanti beliau-beliau ini saya ingin podcast satu-satu. Pengalaman pribadi nanti di lain waktu. Mudah-mudahan ada waktu. Berdua ini saya sangat luar biasa. Saya ingin membuat catatan digital dalam bentuk podcast. Bagaimana kisah-kisah beliau dulu membangun dan eksistensi. Intinya kan never die. Intinya never die. Perjuangan beliau-beliau malu kita sebagai yang muda-muda kalau hanya berhenti di cuman hanya sebagai follower. Kita ini beliau-beliau sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti ada waktu Bang Haji sama Mi kita duduk lagi di sini. Amin. Kita akan bahas dunia musik khususnya di Nusa Tenggara Barat dan Lombok. Siap. Demikian sahabat IAS Podcast, ada 2 tamu yang sangat luar biasa. Part berikutnya saya akan duduk sama 3 orang-orang hebat. Ini masih satu tim ini dengan para legend ini. Mau nggak yang 3 berikutnya ini kita sebut legend ya? Karena nyebut legend tergantung usia. Ya ada nanti Mbak Eci dan teman-teman yang juga terlibat dalam proyek musik Mandalika ini. Demikian yang bisa saya bahas pada hari ini. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.